Mengapa pin sangat penting? Mari kita lihat pertarungan antara Master Gelvan dengan Master Jobava. Check it out. Pion D4. Pembukaan bidak menteri ya. Maka yang berikutnya adalah pion D5. Maka yang berikutnya adalah pion C4. Dan Master Jobava membalas dengan kuda C6, pengembangan kuda ya. Maka yang berikutnya adalah kuda C3, pengembangan kuda. Dan yang berikutnya adalah kuda C6. Maka yang berikutnya adalah kuda F3. Ini merupakan pembukaan gambit menteri ya. Variasi 2 kuda dan melawan 2 kuda pula. Maka kedua-dua kuda sudah keluar semua ya. Bagaimanakah keseruannya dari pertandingan ini? Mari kita lanjutkan ya. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion. Maka yang berikutnya adalah Bishop G5. Gajah mengancam untuk memakan kuda ya. Maka yang berikutnya adalah pion H6. Pion mengancam gajah. Maka yang berikutnya adalah Bishop H4. Melindungi diri dari ancaman pion ya. Maka yang berikutnya adalah pion E5. Pertandingan sangat seru ya, dimana hitam mengajak pertukaran pion pusat ya, pion E sama pion D. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion, kuda makan kuda, dan dibalas dengan pion makan kuda. Pertandingan sangat terbuka ya, gimana posisi menteri sudah mulai saling terbuka ya. Apakah hitam membalas dengan memakan menteri? Maka yang berikutnya adalah pion G5. Master Jobava tidak memakan menteri tapi malah mengancam gajah ya. Maka Master Gelvan terlebih dahulu memakan dengan menteri, makan menteri, dibalas raja makan menteri. Dan Master Gelvan melakukan langkah pion gajah G3. Gajah melindungi diri dari ancaman pion dan dibalas dengan kuda D7. Kuda mengancam pion ya. Maka yang berikutnya adalah rokade panjang, gimana benteng mengancam kuda ya, mengepen raja. Maka yang berikutnya adalah pion C6, berusaha untuk membentuk rantai pion dengan pion B5. Maka yang berikutnya adalah pion E3, pembukaan jalur gajah. Maka yang berikutnya adalah pion B5, pion melindungi pion. Maka yang berikutnya adalah Bishop E2, pengembangan kuda sekaligus membuat benteng terkoneksi ya. Maka dilanjutkan dengan pion A6, membuat struktur bidak yang kuat. Maka yang berikutnya adalah Bishop F3, gajah mengancam pion C. Maka yang berikutnya adalah Bishop B7, gajah melindungi pion. Maka yang berikutnya adalah Bishop G4, gajah mengancam kuda ya. Dan di sini kuda harus dilindungi. Maka yang berikutnya adalah Bishop
C8, gajah melindungi kuda ya. Maka yang berikutnya adalah kuda E4. Kuda berusaha menyerang ya, berencana untuk maju ke kuda F6. Maka yang berikutnya adalah rok A7, benteng melindungi kuda. Maka yang berikutnya adalah pion H4, merusak formasi pion ya. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion. Maka dibalik dengan benteng makan pion. Dan dilanjutkan dengan benteng G8, mengancam gajah ya. Maka yang berikutnya adalah bishop F5, menghindari ancaman benteng ya. Dari posisi ini bisa kita lihat ya, bagaimana dua gajah putih sangat kuat ya, sepasang gajahnya. Sebaliknya posisi hitam, semua gajah masih ada di peta asal, jelas kalah pengembangan ya. Maka yang berikutnya adalah raja E8, menghindari ancaman benteng. Maka yang berikutnya adalah kuda D6, melakukan skak. Maka tanpa pikir panjang lagi, hitam menjawab dengan gajah makan kuda. Maka dibalik dengan benteng makan gajah. Maka yang berikutnya adalah benteng C7, benteng menjaga pion C ya. Maka yang berikutnya adalah pion E6, sangat-sangat agresif ya, bagaimana mengancam pion. Maka yang berikutnya adalah kuda B6. Dan setelah posisi ini hitam menyerah.